Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik. Gimana nih kabar teman-teman semua? Benar-benar baik? Apa emang hanya pura-pura baik? Baik. Baik ya, baik ya. 50-50, oke. Teman-teman udah pada makan siang belum? Udah. Oh udah, ada yang belum ya? Oke. Teman-teman di sini semua mahasiswa akhir kan? Semester 6 ya? Oh berarti sebentar lagi bakal melaksanain KKN. Oke teman-teman, sebelum masuk materi, saya akan bertanya ke teman-teman. Teman-teman tuh pernah nggak sih merasa bahwa hidup teman-teman tuh gini-gini aja, terus membandingkan diri teman-teman sama orang lain atau sama teman-teman yang lain gitu. Kayak kok bisa ya mereka kayak gini, kok aku kayak aku masih di sini-sini aja gitu. Dan pikiran-pikiran itu yang terus-menerus teman-teman pikirkan di dalam kepala teman-teman, akhirnya itu membuat teman-teman sulit untuk tidur, terus makan, berasa nafsu makan teman-teman itu berkurang, atau bahkan sampai teman-teman tuh merasa sakit. Teman-teman pernah nggak sih merasakan itu? Itu biasanya teman-teman penyebabnya apa yang membuat teman-teman tuh ngerasa gelisah, kepikiran hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu, atau belum terjadi malah teman-teman dipikirkan itu biasanya apa? Saya sendiri juga nggak tahu ya penyebabnya apa, cuma terjadi aja gitu. Biasanya itu lingkungan biasanya yang membuat kita berpikir kayak gitu. Ya dari sosial media juga bisa. Iya, oke teman-teman, kita akan masuk sesi materi, yaitu saya akan membahas tentang materi overthinking. Ketika pikiran terlalu sibuk memikirkan masa depan. Oke teman-teman, saya tadi lupa untuk memperkenalkan diri ya. Sebelum masuk ke materi overthinking tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adeika Ahadia. Teman-teman bisa panggil saya Ika. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membahas tentang materi overthinking. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih overthinking itu. Nah, overthinking adalah kondisi ketika seseorang berpikir secara berlebihan, terus-menerus, dan sulit menghentikan aliran pikirannya terhadap suatu masalah, pengalaman, atau kemungkinan yang belum tentu terjadi. Individu yang mengalami overthinking cenderung menganalisis suatu situasi secara mendalam hingga berulang kali, memikirkan berbagai skenario terburuk, serta merasa khawatir terhadap keputusan yang telah diambil maupun yang akan diambil. Akibatnya, proses berpikir yang seharusnya membantu dalam menyelesaikan masalah justru menjadi tidak produktif dan dapat menimbulkan tekanan emosional. Nah, teman-teman,
dalam psikologis, overthinking bukan merupakan diagnosis gangguan mental yang berdiri sendiri, melainkan pola berpikir yang sering berkaitan dengan kecemasan, stres, rasa takut akan kegagalan, rendahnya kepercayaan diri atau keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, seseorang yang mengalami overthinking biasanya kesulitan memutuskan perhatian pada kondisi saat ini karena pikirannya dipenuhi oleh penyelesaian terhadap masa lalu atau kekhawatiran mengenai masa depan. Nah, teman-teman, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, kualitas tidur yang tadi saya bilang, kayak teman-teman tidurnya susah, terus hubungan sosial, kemampuan mengambil keputusan, serta produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, overthinking dapat dipahami sebagai kecenderungan untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang hingga menimbulkan ketidaknyamanan psikologis serta menghambat individu dalam bertindak secara efektif untuk menghadapi permasalahan yang sedang dialami. Oke, teman-teman, kita masuk materi overthinking. Nah, pernah nggak sih teman-teman mengalami overthinking? Pernah. Kayak teman-teman tuh merasa sulit tidur karena memikirkan masa depan. Teman-teman pernah nggak memikirkan masa depan sampai nggak bisa tidur? Sering banget ya, Bu. Oke, biasanya tuh dilakukan kayak kita mau tidur, kayak kita scroll dulu ngelihat teman-teman yang udah, maksudnya lebih dari kita, kayak kok dia bisa ya seperti itu, Pak, aku masih gini-gini aja. Itu membuat teman-teman sulit tidur. Itu overthinking, teman-teman, atau merasa cemas saat melihat teman-teman mulai bekerja sementara diri sendiri masih bingung menentukan langkahnya. Kan kita nih lulus dari sekolah, saya pribadi gitu, di kelas saya itu tidak semuanya kuliah gitu, ada sebagian bekerja gitu. Nah, teman-teman yang bekerja itu kayak udah dapat penghasilan, dapat yang barang-barang yang dia inginkan, terus kita masih minta ke orang tua. Nah, itu merasa cemas ya, kalau lama-lama kayak berlebihan gitu ya. Nah, kondisi ini sering dialami oleh mahasiswa akhir dan menjadi tanda bahwa itu overthinking, teman-teman. Nah, teman-teman kan tadi merasa sulit tidur, susah makan, terus ngebandingin diri teman-teman sama orang lain. Nah, itu tuh overthinking, teman-teman. Nah, kalian itu ngerasa gak sih kalau kalian itu sedang overthinking gitu? Ya. Nah, teman-teman, kan tadi teman-teman bilang kalau teman-teman pernah merasakan overthinking. Nah, teman-teman tahu nggak sih overthinking itu apa? Tahu. Oke. Biasanya teman-teman kalau overthinking itu memikirkan apa saja? Memikirkan masa depan. Oke. Terus umur orang tua, pacar. Nah, dari overthinking tersebut, teman-teman pernah merasakan kayak sulit tidur, susah makan, atau sampai sakit gitu? Pernah nggak sih? Pernah, sering sampai aslam. Oke, berarti hampir semua mahasiswa akhir ini merasakan overthinking tersebut kan? Iya. Nah, teman-teman, overthinking itu adalah kebiasaan berpikir secara berlebihan terhadap suatu masalah. Kayak semisal teman-teman punya masalah nih, masalah pribadi teman-teman tuh hampir tiap malam memikirkan masalah tersebut, padahal masalahnya sudah berlalu gitu. Tapi teman-teman merasa
kayak masalah itu kenapa datang ke diri teman-teman gitu. Nah itu membuat teman-teman overthinking sampai susah tidur atau kesulitan untuk konsentrasi gitu. Atau ini susah mengambil keputusan. Jadi teman-teman kayak mau ngambil keputusan, teman-teman berpikir berkali-kali ini keputusan aku udah bener apa belum. Itu teman-teman pernah nggak merasakan kayak gitu? Pernah. Nah, cara teman-teman menghadapi itu kayak gimana? Kayak mengambil keputusan gitu. Caranya ya. Iya. Caranya kalau bingung ya udah paling ngikutin kata hati aja sih. Kalau misalkan terlalu dipikirin jadi susah tidur, Iya. nanti tidur. Oke. Biasanya kan kalau kita kalau terlalu overthinking gitu, mengambil keputusan, teman-teman pasti memikirkan kayak ini baik gak ya buat kedepannya, kayak ini baik gak ya nanti resikonya apa, pasti seperti itu kan. Ya. Nah, ada juga atau memikirkan kejadian yang sudah berlalu, kayak teman-teman nih mengalami kejadian buruk di hidup teman-teman. Padahal tadi kata saya kejadiannya sudah berlalu, tapi teman-teman terus-menerus memikirkan kejadian tersebut. Nah, ada juga seseorang terus memikirkan berbagai kemungkinan tanpa henti hingga merasa lelah secara mental dan emosional. Tadi tentang masa depan gitu. Kayak teman-teman mikirin nih ke depannya bakal jadi apa ya? Aku bakal sukses gak ya kayak orang lain, kayak teman-teman aku yang dulu yang padahal seharusnya kita jangan terus-menerus memikirkan hal yang belum terjadi. Nah, itu namanya overthinking, teman-teman. Overthinking secara berlebihan sama suatu kejadian yang belum terjadi gitu. Itu membuat teman-teman overthinking yang berlebihan. Nah, teman-teman, mengapa sih overthinking itu sering terjadi? Overthinking biasanya muncul karena rasa takut terhadap kegagalan. Jadi teman-teman memikirkan kayak kedepannya teman-teman bakal bisa nggak ya gitu. Jadi teman-teman merasa takut kedepannya teman-teman gagal atau mengecewakan orang tua, mengecewakan keluarga, bahkan mengecewakan diri sendiri gitu. Akan teman-teman memikirkan ketidakpastian masa depan, kayak kedepannya aku bakal gimana ya, aku bisa nggak ya gitu. Nah, bisa jadi juga dari tekanan dari lingkungan teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih sama orang lain kayak kalau si Anu udah kayak gini kok kamu gini aja. Teman-teman pernah nggak merasa kejadian seperti itu? Pernah. Nah, pasti kalau teman-teman pernah kejadian seperti itu, pasti teman-teman mikir secara kayak, oh iya, kadang sampai menyalahkan diri sendiri. Nah, itu overthinking teman-teman. Seharusnya kita dari situ kita belajar, harusnya upgrade diri gitu. Nah, terus ada juga keinginan untuk selalu mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi kalau tadi kayak ngerjain tugas, pengennya sempurna gitu, biar nilainya tinggi, biar cepat lulus, atau biar bisa dibanggain sama orang lain gitu. Nah, itu semakin besar tekanan yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan seseorang mengalami overthinking. Nah, biasanya fase overthinking yang rentan itu pada mahasiswa akhir. Mereka mendapatkan tekanan yang
mereka hadapi gitu. Kayak menjadi mahasiswa akhir kan bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi ya teman-teman. Kayak abis kita menyelesaikan skripsi, kita mikir nih ke depannya bakal kerja apa, bakal diterima langsung apa, gimana gitu. Nah, pada fase ini seseorang mahasiswa itu mulai memikirkan pekerjaan, karir, kondisi ekonomi, dan harapan keluarga. Nah, itu membuat diri seseorang mahasiswa itu cemas gitu ya, terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, ada juga banyak tanggung jawab yang datang bersamaan, sering membuat pikiran terasa penuh. Kayak semisal kita anak pertama gitu, anak pertama harus menjadi garda terdepan bagi adik-adiknya gitu. Pengen selesai skripsi langsung, kayak ingin langsung bekerja gitu, biar adik-adiknya bisa ada yang membiayai gitu. Atau kita anak terakhir gitu, jadi harapan terakhir keluarga. Itu membuat pikiran kita tuh terasa penuh sampai kita susah tidur, sulit fokus, bahkan sampai sulit berinteraksi sama orang lain. Nah, itu overthinking teman-teman, overthinking terhadap masa depan yang akhirnya membuat teman-teman itu merasa diri teman-teman itu tertinggal sama orang lain. Nah, setelah kita mendapatkan gelar overthinking setelah lulus kuliah, kita tetap aja merasakan overthinking. Lulus kuliah sering dianggap sebagai awal kehidupan baru. Namun bagi sebagian orang, kelulusan justru menimbulkan kecemasan. Pertanyaan kayak mau kerja di mana ya? Atau bagaimana kalau aku gak keterima kerja? Gimana ya caranya sukses? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat diri teman-teman tuh overthinking gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sering ada di pikiran teman-teman, sering muncul dan terus berpikir gitu, memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu. Nah, apa sih overthinking itu sering dialami oleh mahasiswa akhir? Nah, overthinking sering dialami oleh mahasiswa tingkat akhir karena pada fase ini mereka itu menghadapi berbagai tuntutan akademik dan perubahan besar dalam kehidupannya. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, tetapi juga mulai memikirkan masa depan setelah lulus, seperti mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, memenuhi harapan keluarga, bahkan mencapai target pribadi. Nah, banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mendorong seseorang itu berpikir secara berlebihan. Nah, selain itu teman-teman, ketidakpastian mengenai hasil yang akan diperoleh sering menjadi pemicu munculnya overthinking. Mahasiswa kerap mempertanyakan kemampuan diri mereka sendiri, merasa takut jika penelitian yang dilakukannya tidak berjalan lancar, khawatir tidak dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, terus atau cemas menghadapi dosen. Perbandingan dengan teman sebaya yang telah lebih dahulu lulus mendapatkan pekerjaan juga dapat memperburuk kondisi tersebut teman-teman. Nah, ada juga kayak media sosial. Media sosial itu seringkali membuat mahasiswanya merasa tertinggal karena
melihat pencapaian orang lain, kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan teman sebaya kita, sehingga muncul pikiran-pikiran bahwa dirinya belum cukup berhasil. Nah, ada faktor lain juga yang menyebabkan overthinking pada mahasiswa tingkat akhir adalah tingginya ekspektasi dari lingkungan sekitar. Jadi kayak harapan orang tua agar segera lulus, keinginan untuk membanggakan keluarga, serta tuntutan ekonomi teman-teman dapat menjadi sumber tekanan yang besar, karena enggak semua anak itu ekonominya itu sama ya teman-teman. Maksudnya beda keluarga, beda juga ekonominya, tekanan dari lingkungannya juga beda. Nah, ketika tekanan tersebut tidak dapat diimbangi dengan kemampuan mengelola stres yang baik, mahasiswa itu cenderung menghabiskan banyak waktu untuk memberikan kemungkinan negatif dari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Padahal masa depan belum terjadi gitu. Kita sudah memikirkan hal-hal yang kedepannya yang membuat yang dipikirkan itu rata-rata hal-hal negatif kan teman-teman. Nah, itu yang membuat kita overthinking berlebihan, padahal masa depan belum gitu ya. Nah, kita belum mencapai masa depan, tapi kita udah memikirkan hal-hal yang akan terjadi, biasanya hal-hal yang negatif gitu. Nah, misal contohnya ada seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tanpa dapat terus-menerus memikirkan apakah judul penelitiannya akan disetujui dosen. Meskipun belum mendapatkan tanggapan dari dosen, nah malah mahasiswa itu membayangkan bahwa revisinya akan sangat banyak, padahal belum disetujui oleh dosen pembimbing gitu, belum revisian sama dosen pembimbing. Tapi mahasiswa itu sudah memikirkan bakal kedepannya revisiannya banyak, padahal hal itu belum terjadi. Nah, kayak memikirkan penelitiannya, kayak nanti penelitian aku gagal gak ya gitu, bakalan kondusif gak ya di lapangannya, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, padahal mahasiswa itu belum meneliti lingkungan tersebut gitu. Tapi kita udah memikirkan kayak kalau meneliti ini bakalan ini gak ya gitu, maksudnya ke depannya, padahal belum. Nah, itu membuat kita kayak terus-terusan memikirkan penelitian. Nah, akhirnya justru akan tertunda teman-teman, bahwa akibatnya mahasiswa tersebut menjadi sulit berkonsentrasi dan justru menunda pekerjaan skripsinya gitu. Itu yang membuat mahasiswa itu tertinggal dari orang-orang, dari teman-teman sebayanya. Nah, itu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, ada juga teman-teman contohnya kayak ketika ada seseorang mahasiswa mulai memikirkan kehidupan setelah lulus, kayak padahal itu sedang menyusun skripsi, tapi sudah memikirkan sebenarnya baik teman-teman, memikirkan kehidupan setelah lulus, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Kayak seorang mahasiswa dapat merasa cemas karena belum mendapatkan pekerjaan, lalu membandingkan dirinya dengan orang lain atau teman-teman yang sudah diterima pekerjaan. Nah, mungkin mereka itu berpikir kayak dirinya itu enggak memiliki kemampuan yang cukup, padahal pekerjaannya belum ada gitu, tapi belum dicoba sudah memikirkan apa ya, potensi diri kita gitu, kayak takut mengecewakan orang tua atau khawatir akan menjadi pengangguran, padahal belum dicoba sama sekali sudah memikirkan hal-hal yang negatif. Itu yang membuat kita itu terlalu memikirkan
hal-hal yang negatif, akhirnya kita terlalu overthinking berlebihan. Nah, teman-teman, pikiran tersebut itu muncul secara berulang hingga menimbulkan stres, gangguan tidur, dan menurunnya motivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan. Nah, overthinking pada mahasiswa akhir merupakan kondisi yang cukup umum terjadi karena adanya tuntutan akademik, ketidakpastian masa depan, tekanan sosial, serta ekspektasi diri sendiri maupun lingkungan kita. Ekspektasi kita itu terlalu berlebihan ke diri kita sendiri. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, ada orang yang mengalami overthinking biasanya sulit fokus. Teman-teman pernah nggak ketika belajar di kelas teman-teman sulit fokus? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu tanda-tanda overthinking teman-teman. Sulit fokus, mudah cemas. Teman-teman mudah cemas? Pernah? Nah, itu tanda-tanda overthinking teman-teman. Kayak sulit fokus, mudah cemas, sering memikirkan kemungkinan terburuk padahal kejadiannya belum terjadi gitu. Teman-teman pernah nggak memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu? Pernah, sering ya. Nah, kayak tadi kata saya sulit mengambil keputusan. Kayak teman-teman tuh mempertimbangkan tuh boleh ya, baik teman-teman, baik sebenarnya mempertimbangkan hal yang ingin kita putuskan, tetapi tidak secara berlebihan teman-teman. Kayak memikirkan hal-hal negatif dulu gitu. Kayak keputusan aku tuh berlebihan gak ya gitu. Dan merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, biasanya sering terjadi ya, kayak kita tiba-tiba ngerasa capek, ngerasa diri kita tuh bad mood gitu. Padahal kita nggak ada aktivitas fisik yang melelahkan. Teman-teman pernah nggak merasakan itu? Sering ya. Nah, itu tanda-tanda diri teman-teman itu overthinking, teman-teman. Overthinking yang berlebihan. Nah, apa sih dampak overthinking pada kesehatan mental? Nah, teman-teman, overthinking jika dibiarkan terus-menerus, overthinking dapat meningkatkan stres, kecemasan, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat seseorang itu kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, teman-teman. Nah, kayak dampaknya itu teman-teman merasa stres, kayak tadi kan sulit tidur gitu, kesulitan untuk fokus, bahkan bersosialisasi sama orang lain. Nah, itu membuat diri teman-teman itu stres, terus cemas, menurunkan rasa percaya diri. Kayak teman-teman nih mau keluar pakai baju yang teman-teman suka gitu. Nah, tapi teman-teman berpikir kayak cocok gak ya aku berpakaian ini? Teman-teman pernah nggak merasakan itu gitu? Kayak takut diomongin orang lain, kayak cocok gak ya gitu aku memakai pakaian ini gitu. Seharusnya itu tidak usah seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman tuh percaya diri gitu sama apa yang teman-teman pakai
santai gitu, tidak usah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Sebenarnya mempertimbangkan itu baik sebenarnya, tapi tidak secara berlebihan dan memikirkan hal-hal yang buruk yang belum terjadi, begitu teman-teman. Ya. Nah, bahkan teman-teman, dampak overthinking pada kesehatan mental ada kehilangan motivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang tadinya nih teman-teman kayak ke kampus gitu, yang tadinya excited. Nah, semenjak teman-teman sering overthinking, teman-teman kayak udah males gitu, udah males ke kampus. Nah, itu akibatnya dampak itu teman-teman ini kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari teman-teman. Nah, itu dampaknya besar berarti ya overthinking itu. Ya. Nah, oke baik teman-teman. Ada di sini contoh kasus mahasiswa akhir yang merasa overthinking. Oke, seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi terus memikirkan kemungkinan gagal sidang, padahal skripsi itu belum sama sekali dikerjakan teman-teman, tapi sudah memikirkan hal-hal yang negatif ke depannya, bakalan kayak gagal, kayak aku bisa nggak ya, padahal itu tidak usah, maksudnya boleh dipikirkan tapi tidak secara berlebihan. Nah, karena terlalu fokus pada ketakutan tersebut, malah justru bikin kita itu sulit mengerjakan revisian dari dosen pembimbing teman-teman, yang sebenarnya dapat membantunya lebih cepat lulus. Nah, oleh karena itu, kalau kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, membuat diri kita itu merasa ngedown, cemas, stres, dan akhirnya kita sulit fokus. Nah, padahal kalau kita tidak memikirkan hal-hal tersebut, justru kita kayak upgrade diri gitu ya, lebih baik dari diri kita dari yang kemarin, malah itu lebih membuat kita itu membantu lulus lebih cepat. Nah, ada teman-teman cara mengurangi overthinking. Nah, mengurangi overthinking dapat dimulai dengan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan daripada memikirkan hasil yang belum pasti. Lebih baik fokus pada usaha yang dapat dilakukan saat ini. Jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi memikirkan hal-hal yang negatif yang membuat teman-teman sulit tidur, sulit fokus, sulit makan, bahkan untuk bersosialisasi saja teman-teman kesulitan. Itu yang membuat dampak overthinking itu begitu besar teman-teman, apalagi sering terjadi itu pada mahasiswa akhir. Oke teman-teman, tadi overthinking sudah saya jelaskan kayak dampak-dampaknya, terus kenapa sih overthinking itu sering terjadi apalagi ke kita mahasiswa akhir. Nah teman-teman, ada cara mengurangi overthinking. Nah, overthinking yang berlebihan pada mahasiswa akhir. Nah, overthinking dapat dikurangi dengan melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan dan menerima bahwa
tidak semua situasi dapat diprediksi secara sempurna. Seseorang perlu menyadari bahwa memikirkan suatu masalah secara terus-menerus tidak selalu menghasilkan solusi, bahkan seringkali hanya menambahkan kecemasan yang membuat teman-teman itu merasa stres. Dampaknya apa? Teman-teman sulit tidur, sulit makan, bahkan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, oleh karena itu penting untuk membatasi waktu dalam memikirkan suatu persoalan, kemudian mengalihkan perhatian pada tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Ketika muncul pikiran negatif, coba teman-teman mempertanyakan kembali apakah kekhawatiran tersebut benar-benar berdasarkan fakta atau hanya asumsi yang belum terjadi. Kayak itu memikirkan bakal lulus ke depannya bakal jadi apa, padahal belum terjadi. Nah, menjaga kesehatan fisik dan istirahat yang cukup. Coba teman-teman bisa teman-teman dengan cara tidur cepat gitu, kayak malam langsung kayak tidur gitu. Berolahraga boleh, kayak jalan santai aja pagi atau sore hari. Terus melakukan aktivitas yang teman-teman sukai. Kayak teman-teman suka apa nih gitu, kayak nonton, bermain boleh bermain sama pacar kalau punya ya, boleh. Nah, itu kan teman-teman merasa kayak seneng gitu kan. Nah, itu membuat overthinking teman-teman perlahan membaik gitu. Terus berbicara dengan orang yang dipercaya. Nah, itu dapat membantu mengurangi beban pikiran teman-teman. Kayak teman-teman nih tadi yang punya pacar gitu, ngobrol gitu, sharing sama pacarnya, itu membuat pikiran-pikiran teman-teman tuh perlahan tidak terus-menerus itu negatif. Nah, teman-teman, jika overthinking itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, kayak tadi ya, sulit fokus lagi belajar di kelas, terus teman-teman boleh mencari psikolog atau konselor. Nah, teman-teman kan boleh ke konselor. Nah, itu mendapat pilihan yang tepat gitu buat teman-teman, biar overthinking teman-teman itu enggak berlebihan. Nah, ada nih kayak semisal teman-teman semakin memikirkan itu, teman-teman makin diri teman-teman itu merasa stres. Nah, itu dampaknya sangat kayak sulit tidur gitu. Nah, dengan demikian mengurangi overthinking bukan berarti mengabaikan masalah yang ada, melainkan mengubah fokus dan pikiran yang berlebihan menjadi tindakan yang lebih realistis dan bermanfaat. Jadi mulai sekarang latih diri teman-teman untuk berpikir yang positif gitu. Latih mindset teman-teman untuk berpikir positif gitu, tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi memikirkan hal-hal yang buruk yang membuat teman-teman merasa teman-teman itu tidak layak gitu. Nah, dengan pola pikir yang lebih sehat serta kemampuan mengelola stres yang baik, nah teman-teman dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih tenang dan
produktif. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, mulai sekarang teman-teman harus ubah mindset teman-teman, ubah cara berpikir teman-teman. Daripada kayak nanya bagaimana jika aku gagal, coba sesekali menggantinya dengan pertanyaan apa yang bisa aku lakukan hari ini agar lebih siap menghadapi cobaan atau nanti ke depannya gitu. Nah, pola pikir seperti ini itu membuat seseorang lebih fokus pada solusi daripada ketakutan yang membuat teman-teman itu overthinking secara berlebihan. Mulai sekarang berpikirlah secara positif gitu. Jangan memikirkan hal-hal negatif apalagi yang belum terjadi. Teman-teman, pembahasan overthinking bisa kita simpulkan. Overthinking merupakan kondisi ketika seseorang memikirkan suatu masalah, peristiwa, atau kemungkinan yang terjadi secara berlebihan dan berulang-ulang hingga menimbulkan kecemasan serta kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, kondisi ini sering dialami oleh banyak orang, termasuk kita mahasiswa akhir. Nah, yang sedang berada pada masa transisi menuju dunia kerja dan kehidupan yang lebih mandiri. Nah, berbagai tuntutan akademik seperti menyelesaikan skripsi, revisian dari dosen pembimbing, terus target kelulusan, serta ketidakpastian mengenai masa depan dapat menjadi faktor yang memicu munculnya overthinking pada mahasiswa. Nah, teman-teman, mahasiswa akhir seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Keinginan untuk lulus tepat waktu, memperoleh pekerjaan yang sesuai harapan, memenuhi ekspektasi orang tua, serta kecenderungan membandingkan diri kita dengan teman-teman sebaya kita yang menyebabkan munculnya pikiran-pikiran yang negatif terus terulang kembali di dalam kepala kita berulang-ulang. Nah, jika tidak dikelola dengan baik teman-teman, overthinking dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik, seperti tadi meningkatnya stres, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, menurunnya motivasi belajar. Yang tadinya excited ke kampus tapi karena overthinking yang berlebihan, teman-teman sudah tidak excited lagi untuk ke kampus, sulit belajar, serta terganggunya hubungan sosial dengan orang lain. Kayak teman-teman kayak membatasi diri gitu ya sama lingkungan sekitar teman-teman. Nah, teman-teman, meskipun begitu, overthinking bukanlah kondisi yang tidak dapat diatasi, teman-teman. Seseorang dapat mengurangi kecenderungan berpikir berlebihan dengan belajar, membedakan antara hal-hal yang dapat dikendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali. Nah, berarti dari pembahasan ini kita harus tahu pada akhirnya overthinking merupakan bagian dari respon manusia terhadap tekanan dan ketidakpastian dalam kehidupan. Namun, apabila dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat menghambat perkembangan diri dan menurunnya kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, penting teman-teman bagi setiap individu, khususnya kita mahasiswa akhir, untuk memiliki kemampuan dalam mengelola stres, membangun pola pikir yang positif tadi yang tadinya memikirkan hal-hal negatif yang belum terjadi, sekarang ubah mindset kita, ubah cara
berpikir kita dengan cara yang positif, serta tidak ragu mencari bantuan teman-teman ketika kita merasa kesulitan menghadapi beban pikiran yang dialami. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjalani masa akhir perkuliahan ini lebih tenang, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Begitu teman-teman. Teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung materi. Nah, terima kasih atas waktu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, jangan habiskan energi untuk memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Gunakan energi kita untuk mempersiapkan hal yang ingin kita capai. Masa depan memang penuh ketidakpastian, tetapi bukan berarti harus ditakuti. Overthinking sering membuat seseorang terjebak dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Overthinking sering membuat seseorang terjebak dalam kekhawatiran. Dengan fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan produktif. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.